Ini adalah pria muda yang tampak biasa-biasa saja. Untuk mewujudkan impian berkeliling dunia bersama pacarnya, mereka menghabiskan 20.000 untuk membeli sebuah mobil van bekas. Pria muda itu bersiap untuk mengubahnya menjadi sebuah mobil RV mewah dan nyaman dengan pengalaman bertahun-tahun dalam memperbaiki mobil. Ia mulai dengan memasang 2 panel surya di atap mobil sebagai sumber pengisian daya untuk seluruh kendaraan. Agar lebih baik dalam sirkulasi udara dan mengamati situasi di luar, pria muda itu memasang jendela tahan benturan yang dapat digeser di atas pintu mobil. Jendela dan beberapa bagian lainnya juga didapat dari bengkel tempatnya bekerja, tidak hanya dapat dipasang dengan sempurna di mobil van, tetapi juga sangat terjangkau. Bagi pria muda yang mengutamakan nilai, ini adalah pilihan yang tepat. Setelah tanpa henti memasang material insulasi panas, ia akan memasang beberapa rangka kayu di dalam mobil. Agar tidak merusak bodi mobil, pria muda itu juga mengukur ketebalan kayu dan panel pintu sebelum memilih panjang skrup yang tepat. Kemudian, pria muda itu akan membawa beberapa papan komposit, mengukur posisinya dan memotongnya, lalu ia akan memperbaikinya pada rangka dengan skrup. Setelah papan terpasang erat, pria muda itu menggunakan mesin pemotong untuk perlahan-lahan memotong posisi jendela. Pada bagian langit-langit mobil rumah, pria muda ini pertama-tama menggunakan mesin pemotong untuk memotong papan kayu yang sesuai ukurannya, kemudian ia mengamankannya lapisan demi lapisan dengan menggunakan paku tembak. Desain alur di kedua sisi papan kayu memungkinkan untuk lebih baik dalam mengunci dan menahan. Yang perlu dicatat adalah sebelum memasang lantai, ia akan terlebih dahulu menyebarkan lapisan alas busa untuk mengisolasi lingkungan dari dingin luar ke panas. Setelah menyebarkan lapisan alas plastik, barulah ia memasang lantai kayu. Seluruh prosesnya dilakukan dengan sangat profesional dan cepat, sungguh seorang ahli tangan. Setelah itu, pria muda tersebut akan membangun rangka dari kayu di bagasi belakang mobil, dan inilah bagian tempat tidur besar yang paling ia sukai. Di sini, penulis tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Mari kita perhatikan detail proses dalam video. Yang paling patut dipuji adalah, dalam ruang yang begitu kecil, ia merancangnya dengan sangat rasional. Ia juga memilih untuk mendesain dan memasang kamar mandi di depan tempat tidur. Mengingat masalah asap saat memasak, ia memilih untuk memasang kompor di dekat pintu samping, dan kompor ini juga ia buat sendiri dari papan kayu solid. Tak bisa dipungkiri, keterampilan pertukangan kayu pria muda ini juga sangat baik. Setelah memasang satu persatu laci kayu, pria muda ini melanjutkan untuk mengamankan rel laci tanpa henti. Jika rel sedikit saja miring, maka laci tidak akan terbuka dan tertutup dengan mulus. Merencanakan penggunaan ruang di bawah papan tempat tidur, dia akan membuat lubang besar di bawah kamar mandi, sehingga saat pagi dan malam hari, air bisa lebih cepat kering. Setelah makan siang, pria muda mulai mendempul di bawah terik matahari dan mengecat semprot ruang interior. Meskipun proses ini sangat memakan waktu dan tenaga, tetapi bagi pria muda yang mampu, ini adalah hal yang mudah. Setelah mengangkat kain penutup debu, mari kita lihat lingkungan di dalam mobil. Selanjutnya, pria muda mulai memperbaiki furnitur interior satu persatu. Beruntung, semua furnitur kayu solid ini dibuatnya sendiri secara manual, sehingga dia menghemat cukup banyak biaya. Ini benar-benar membuktikan pepatah lama, keahlian lebih berharga daripada kekayaan. Pria muda ini pintar dan rajin belajar. Meskipun masih muda, dia telah menguasai berbagai keterampilan. Dari cara dia memasang dengan terampil dan operasinya yang profesional, sulit membayangkan bahwa dia hanya seorang pria muda berusia awal 30-an. Setelah memasang kompor gas dan meja makan, mari kita lihat hasilnya. Kemudian, dia melanjutkan untuk merenovasi bagian kamar mandi. Tentunya pemasangan wastafel yang tidak memakan banyak ruang juga diperlukan. Dan penanganan tahan air di dalamnya sangat penting. Jika terjadi kebocoran, itu bisa menyebabkan masalah pada sirkuit. Jadi, pria muda akan memasang modul anti bocor terintegrasi di lantai, sehingga air mandi akan mengalir keluar melalui lubang kecil di bagian bawah. Air yang mengalir juga tidak akan mengalir sembarangan, melainkan akan langsung mengalir ke dalam tangki yang dipasang di belakang. Setelah memasang pipa drainase dengan baik di tangki limbah, pria muda memesan tangki besar berkapasitas 100 liter, sehingga cukup untuk digunakan saat makan dan mandi. Namun, sambungan yang diperlukan untuk menghubungkan pipa-pipa harus dirancang ulang. Pria muda akan mempelajari dan memasang sambungan yang sesuai dengan menggunakan pipa air anti ledak. Pria muda sudah bekerja selama 12 jam berturut-turut, dan sangat melelahkan. Seperti kata pepatah, menunjuk hati adalah suatu perasaan, tidak menunjuk adalah kewajiban. Percaya bahwa Anda sudah melihat sampai di sini, pasti tidak akan pelit untuk memberi satu cinta. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak. Setelah menempatkan alas sofa dengan baik, modifikasi kendaraan ini telah selesai. Bagaimana? Apakah cukup mengesankan? Interior seluruh mobil rumah ini terlihat sangat megah dan indah. Desain meja makan yang dapat dilipat ini juga bisa menjadi sofa bed yang sederhana. Bahkan saat teman datang, tidak ada tekanan sama sekali. Harus diakui, seorang montir yang tidak bisa mendesain dan memasang memang bukan pengemudi yang baik. Jadi, setelah melihatnya, apa pendapatmu? Jika kamu harus memberi nilai pada mobil rumah ini, berapa nilai yang akan kamu berikan dari 100?
Jika Anda menyukainya, silakan beri suka dan ikuti. Saya adalah Dajiang, sampai jumpa di episode berikutnya.